Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan dan fadilah ibadah. Kita semua meyakini bahwa apa yang Allah perintahkan di dalam syariatnya, apabila kita melaksanakannya, maka dipastikan kita akan mendapatkan keutamaan, pahala, dan bahkan kemuliaan-kemuliaan atau hikmah-hikmah yang sangat banyak, baik yang kita ketahui atau juga yang tidak kita ketahui. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah dan Rasul-Nya melarang sesuatu, maka pasti di balik larangan tersebut ada kemudaratan, ada bahaya dan kerugian yang sangat besar apabila kita melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada para hamba-Nya yang beriman. Begitu juga Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW pun begitu sayang kepada umatnya. Maka sebagai tanda sayang, Allah dan Rasulnya mengingatkan kita dan memerintahkan kepada kita suatu perintah-perintah yang harus kita laksanakan, karena di sana ada kemaslahatan, ada keutamaan, ada fadilah dan kemuliaan, bahkan keberkahan dan segudang dari kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan. Begitu juga Allah dan Rasul-Nya melarang kita dari perbuatan atau sesuatu yang dilarang, itu pun sebagai bukti tanda sayang kepada kita. Karena apabila kita melanggar larangan-larangan tersebut, maka kita pasti akan celaka, akan menderita, dan akan binasa. Oleh karenanya, kita wajib meyakini apa yang diperintahkan di dalam syariat pasti akan mendatangkan maslahat. Apa yang dilarang di dalam syariat pasti akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, disinilah tema kita adalah keutamaan dan fadilah ibadah. Tentu ibadah yang dimaksud bukan hanya ibadah mahdhah saja, ritual sholat, kemudian zakat atau haji atau puasa dan seterusnya. Tentu tidak. Karena definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik secara lahir maupun secara batin. Artinya ibadah itu cakupannya sangatlah luas, tidak hanya yakni ritual-ritual tertentu saja. Di antara salah satu bentuk ibadah kita yang kita lakukan dan memiliki keutamaan adalah berwudu. Apa keutamaan berwudu tersebut? Mari kita lihat di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi kita SAW bersabda, "Man tawaddoa," barang siapa yang berwudu, kata beliau, "fa ahsanal wudu'a," lalu membaguskan cara wudunya dengan sempurna tentunya, "kharajat khotoyahu," niscaya keluarlah dosa-dosanya, "min jasadihi," dari tubuhnya, "hatta takhruja," bahkan sehingga keluar, "min tahti adfarihi," dari bawah kuku-kukunya. Ya tentu larut atau gugur bersama tetesan air wudhunya. Saudara sekalian, betapa kita sangat mendambakan dosa-dosa kita ini yang begitu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan. Maka salah satu amal ibadah yang kita lakukan dengan cara berwudu, maka dosa-dosa kita pun akan berguguran dan akan menjadi bersih. Juga semisal yang kedua adalah keutamaan mendahulukan bagian atau anggota yang sebelah kanan daripada yang kiri. Ini pun sangat memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang tentu diterangkan oleh Aisyah tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi itu adalah yu'jibuhu tayammun. Ya, sangat menakjubkan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan apa yang sebelah kanan terlebih dahulu. Fi tana'ulihi, di saat memakai sendal, maka pakailah sendal yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa tarajjulihi, dan di saat menyisir rambut pun, maka mulailah dari yang sebelah kanan terlebih dahulu bagian rambut yang kita sisir. Begitu juga watahurihi atau watuhurihi, dan dalam hal bersucinya, manakala beliau bersuci, baik itu berwudu dan yang lainnya, maka juga dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Bahkan wa fi sya'nihi kullih, dan di seluruh urusan apapun yang baik, yang memiliki keutamaan semuanya, diawali dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Misal kita menggunting kuku, maka guntinglah kuku, tangan dan kaki yang sebelah kanan dulu sebelum yang sebelah kiri. Masuk masjid, tentu dikala masuknya mendahulukan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Berbeda dengan kalau kita masuk WC, tempat pembuangan hajat, tempat yang kotor, maka mendahulukan kaki kiri, ya, sebelum kaki kanan. Ini kalau sesuatu yang kotor atau yang jelek, ya, yang artinya tidak memiliki di sana kemuliaan atau keutamaan. Begitu juga kita dikala beristinja atau bercebok, membersihkan najis, juga gunakan pakai tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Ya,
Adapun makan dan minum kita gunakan dengan tangan kanan. Ya. Jadi semua urusan perkara Nabi sangat mencintai, ya, untuk mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Begitu juga contoh yang lain dalam masalah ibadah, misalnya keutamaan sholat 2 rakaat setelah kita berwudu. Sebagaimana dalam hadis yang bersumber dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada dari seorang muslim, yatawaddau, yang ia itu berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu membaguskan atau menyempurnakan cara berwudunya, thumma yaqumu, lalu ia berdiri, fayusalli, lalu melakukan sholat, rakaataini, 2 rakaat saja, ya, setelah wudu tadi, muqbilun alaihima, yakni menghadap atas keduanya itu, biqalbihi, dengan hatinya, artinya melakukan 2 rakaat itu dengan hati yang khusyuk, wa wajhihi, dan juga wajahnya tidak menoleh ke sana kemari, melainkan fokus, yakni tenang dan khusyuk melihat tempat sujudnya. Illa, melainkan, kata beliau, wajabat lahul jannah, maka pasti untuk orang tersebut yaitu masuk surga. Jadi luar biasa keutamaan orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat yang disebut dengan syukrul wudu, ya, dengan hati yang khusyuk dan juga wajah yang khusyuk, ya, tidak menoleh dan melihat-lihat ke sana kemari pandangannya, melainkan di tempat sujudnya dengan tenang, dengan tumaknina, maka sudah dipastikan dia, ya, adalah orang yang akan mendapatkan surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, sungguh luar biasa keutamaan mengerjakan sholat sunnah syukrul wudu 2 rakaat, ya, dengan hati yang khusyuk dan wajah yang khusyuk pula. Itu di antara beberapa ibadah, ya, yang sangat memiliki keutamaan dan kemuliaan atau fadilah yang sangat luar biasa besarnya dan agungnya. Insyaallah akan kita nanti sambung kembali ibadah-ibadah yang lain, ya, selain daripada itu di dalam kesempatan yang akan datang. Kiranya demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.